Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Tarikh lugah secara bahasa, asbab ini dari kata sabba. Sabba dari akar kata sababa. Kalau diartikan, ini artinya mencaci, mencaci, memaki. Sabba. Kemudian nanti akar kata ini dia membentuk lagi akar katanya menjadi sababun. Sababun. Kalau ini berarti apa? Sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia? Sebab. Apa itu sebab? Apa sebab? Apa? Saya menikahi dia karena sebab alasan. Sebab ini kalau diartikan itu artinya illatun atau alasan secara bahasa. Saya menikah dengan dia sebab dia kaya. Saya menikah dengan dia sebab dia cantik. Kan nanti orang menikah boleh karena kaya, boleh karena cantik, boleh juga karena agama. Terserah kamu. Yang penting tanggung resikonya toh. Kalau kecantikan itu akan sirna, kecantikan fisik ya. Kalau kecantikan jiwa dia akan abadi. Inner beauty namanya. Ada orang semakin lama semakin dia menarik, dia enak diajak ngomong, nyambung kita. Semakin kita menua bersama dia semakin berkualitas hidup. Dan begitu. Disebut dengan illat. Ada juga yang masih menyebutnya al-aslun. Secara bahasa aslun. Aslun. Dasar pokok yang menjadi landasannya. Bentuk jamaknya itu asbabun, sebab-sebab. Kenapa sebab itu awalnya disebut mencaci, memaki? Pernah lihat kalau orang mencaci? Dia tiba-tiba misalnya dia jalan tersangkut kakinya, biasanya dia mencaci. Kenapa dia mencaci? Sebab tersangkut kakinya. Atau misalnya kamu tiba-tiba dia jatuh barang. Biasanya kan kau mencaci itu. Biasanya tergantung kau dari komunitas mana. Itu biasanya ada begitu. Ada yang kotor caciannya, ada juga yang dia tidak kotor, ada juga yang halus. Bahkan teman dosen itu kadang ada yang caranya kotor ya. Teman dosen saya. Setelah saya tanya mahasiswa ternyata kotor artinya. Karena diartikan dia sebab itu mencaci itu, karena dia punya alasan. Kenapa orang mencaci? Jadi kalau ada orang mencaci tidak ada alasan, biasanya dia gila itu. Tiba-tiba tidak ada apa-apa langsung ambil. Ada bahasa-bahasa kasar. Biasanya sebut nama-nama binatang. Sekarang malahan dipelesetkan, kata anjing saya lihat dipelesetkan menjadi anjing, gitu ya. Saya lihat itu yang lebih viral itu terus dia bahasa. Kalau dia lagi mau mencaci, anjir gitu ya. Padahal itu kotor ya. Pelesetan dari anjing. Nuzul ini dari akar kata nazala yanzil. Nazala yanzil. Yang kalau diartikan datang, jaa atau turun dari atas ke bawah, dari depan ke samping dan belakang. Jadi nazala itu turun yang sifatnya tidak mesti harus dari atas ke bawah, tetapi bisa dari depan ke samping. Karena wahyu itu turun tidak mesti harus dari atas ke bawah. Bisa tiba-tiba malaikat jalan dari sana. Tapi intinya nazala itu
dari atas hakikatnya. Malaikat dari sana, yang dia bawa itu dari atas, begitu kan? Tetap dari atas dia bawanya. Tetapi kadang nanti tidak mesti dia malaikat itu turunnya dari atas ke bawah. Tiba-tiba dia muncul seperti sahabat, tiba-tiba muncul dia seperti laki-laki. Ya kan? Itu dia. Jadi segala sesuatu yang sekarang apa definisinya? Ta'riful istilah. Asbabun nuzul adalah al-ilmu bima'rifati, ilmu yang kemudian untuk mengetahui al-qadaya, al-ilmu bima'rifatil qadaya wal hawadits, ilmu untuk mengetahui masalah dan cerita muta'allaqa bihi yang berkaitan dengan turunnya ayat itu. Jadi ilmu asbabun nuzul itu adalah ilmu yang mempelajari bima'rifatil qadaya wal hawadits, masalah dan kemudian cerita yang berkaitan dengan ayat yang turun itu. Meskipun nanti tidak semua ayat Al-Quran itu ada sababun nuzulnya, tidak semuanya. Kan dua minggu lalu itu kita sudah bahas tentang Al-Makki wal Madani, ya kan? Al-Quran dibedakan, ada yang turunnya di Mekah sebelum hijrah, ada yang turunnya di Madinah setelah hijrah, ya kan? Nah, sekarang tambahan ilmunya ini ulumul Quran ini, kita akan mengetahui tentang penyebab yang menjadi ilat alasan hukum atau masalah khusus yang terjadi ketika ayat itu turun. Nah, contoh saya mau kasih begini. Bukan Qurannya surah Al-Mujadilah. Ada juga yang menyebutnya Al-Mujadalah. Dua-duanya boleh. Saya banyak kausan ini. Soalnya wilayah Indonesia itu panas. Ini 7 minggu saya kedinginan. Ini gaya-gayanya kalau orang habis dari luar negeri. Begitu tuh gayanya. Padahal sebenarnya dia mau bilang saya dari luar negeri. Iya. Sehabisan Zoroastrian. Sudah buka Al-Mujadilah? Oke. Al-Mujadilah itu dia itu kalau dibuka dia itu Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah kan? Ada berapa ayatnya? 22 ayat. Oke. Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah turunnya sebelum hijrah, setelah hijrah, makanya disebut ayat Madaniyah. Tetap berlaku itu, kau pakai itu tentang Al-Makki wal Madani itu kan saya tidak ajar nanti sampai kau mati itu, kecuali kau pelajari sendiri. Satu kali saja saya ajarkan kau itu Al-Makki wal Madani. Sama dengan asbabun nuzul ini, perhatikan satu kali saya ajar kau. Harusnya kau mengerti ini. Dia turunnya di Madinah. Makanya nanti dia berbicara ciri-ciri Makkiyah itu, Madaniyah itu, dia bercerita tentang hukum, bukan bercerita tentang tauhid akidah. Dia bicaranya tentang hukum. Apa yang hukum yang dicerita di situ? Sababun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini bermula dari begini. Ada suami istri menikah, saling mencintai, mereka menikah. Namanya Aus bin Samit, laki-lakinya ganteng, keren. 11-12 dengan Lee Min Ho. Tahu Lee Min Ho? Lee Min Ho itu ya keren lah Lee Min Ho. 11-12 dengan Aus bin Samit. Menikah dengan wanita namanya Khawla binti Salam. Cantik juga awalnya waktu masih muda. Waktu masih muda. Kalian kan masih kayak begini kan masih kelihatan segar. Tapi nanti kalau kalian sudah jadi ibu-ibu itu mulai kelihatan menjengkelkan. Makanya yang harus kalian pelihara itu inner beauty. Akhlak itu inner beauty. Akhlakmu kalau dia bagus, kau akan abadi kecantikanmu itu. Jangan merusak kecantikanmu dengan akhlak yang buruk. Karena berkurang cantiknya orang itu kalau akhlaknya buruk. Apalagi jangan kau kumpulkan dua keburukan. Kau sudah tidak cantik Tommy, buruk Tommy akhlakmu, jangan kau kumpulkan dua keburukan satu tempat.
Laki-laki juga begitu, sama. Kalau kau kurang ganteng sedikit, kasih tebal dompetmu, kasih baik kau punya perilaku. Kau langsung ganteng maksimal tuh, ya kan? Tebal-tebal dompetmu sedikit. Bagaimana? Ikut dengan saya, kita jalan-jalan ke Malaysia. Lalu dia berpikir, jadi daripada kita sumatu di kampung, karena kita jalan-jalan di sana. Mempengaruhi, jadi jangan juga nanti kalian itu marah-marahin perempuan dasar otak udang, mata duitan, materialistik. Jangan juga, bukan. Bedakan itu oportunis dengan pragmatis. Ada orang itu dia logis. Kalau saya menikah dengan kamu, makan apa kita? Ya kan? Oh iya, itu logis dia. Meskipun ada juga yang berani begitu, hidup dari nol. Tapi kan ada juga perempuan tidak siap. Maka jangan kemarahin, ternyata kamu itu hanya perempuan yang materialistis. Yang tidak boleh itu oportunis. Oportunis itu begini, menggunakan segala macam cara untuk mencapai suksesannya. Dia jual tubuhnya untuk dapat uang, itu tidak boleh. Kalau dia menikah karena dia lihat logis, kayaknya ini lebih bisa ada harapan ke depan. Karena berat loh itu hidup itu. Jadi jangan suka marahi perempuan kalau dia tinggalkan kau gara-gara kamu kekurangan harta. Ini pengalaman saya soalnya, saya pernah ditinggalkan. Sakit memang, tapi tidak boleh benci orang. Tidak boleh benci. Cukup kita bekerja keras nanti, supaya kalau tamat di dunia kita sudah datang. Selesai kawan. Kehidupan itu berputar dia. Boleh jadi yang hari ini kau anggap ternyata dia bukan seorang yang bisa membahagiakan. 10 tahun kemudian ketemu, ternyata berubah itu orang. Nah, ceritanya ini Aus bin Samit dengan kemudian Khala binti Salabah. Aus bin Samit ini bersaudara dengan Usama bin Samit, sahabat Nabi yang hebat. Dia hebat. Kalau ini Aus bin Samit sahabat Nabi, tapi kelasnya di bawahnya lagi mereka Umar, Utsman, Usama bin Samit. Mereka menikah dikaruniai 4 anak. Ada ulama mengatakan 4 anaknya nih dia. Kau tahu itu kalau perempuan dia sudah 4 anaknya toh? 4 kali turun mesin, bagaimana kan kondisinya? Kalau mobil sudah turun mesin berkali-kali, motor turun mesin berkali-kali. Manusia 4 kali melahirkan, bagaimana kondisinya? Ada yang terawat, ada juga yang tidak kan? Makanya kalian cari suami yang bisa merawat. Kecantikan istri itu awet karena satu, skin care, suami care, rekening care. Gitu. Kalian juga begitu. Jangan kamu menuntut istrimu cantik seperti pelakor nantinya, tapi kau tidak biayai. Masa biaya lulurnya saja kau tidak ongkos? Tidak mungkin dia pakai tepung saja untuk lulur habis itu. Iya kan? Harus kau biayai. Istrimu ini kau aja jalan-jalan supaya mukanya itu kayak muka bahagia. Kalau dia menderita, rusak mukanya. Cek. Ajak jalan-jalan makan di warung. Jangan perlakukan mereka kayak bebek begitu. Mereka ini bukan bebek. Mereka ini orang butuh jalan-jalan. Kalau bebek kan kau belikan dedak 1 karung, makan sih. Tidak usah keluar. Kasih habis 1 karung 1 bulan. Tidak bisa kalau manusia. Kasih makan. Khala binti Salabah diceritakan dalam riwayat itu tiba-tiba berubah. Tidak seperti dulu. Suaminya Aus bin Samit itu ngomong begini ke Khala binti Salabah, anti ka zuhri ummihi. Kamu itu kayak punggungnya ibuku saya lihat. Ini disebut kalimatuz zihar. Kalimatuz zihar itu seorang laki-laki kalau sudah mulai bosan, capek, tidak bernafsu dengan istrinya, dia bilang begitu di zamannya Nabi Muhammad. Kau ini kayak, saya lihat kau kayak punggungnya ibuku. Kalau kita lihat ibu kita ada nafsu apa tidak? Kalau kita lihat ibunya kita ada nafsu atau tidak? Tidak ada. Kalimat itu digunakan oleh orang-orang Arab untuk menandakan bahwa dia sudah bosan, sudah tidak bergairah lihat istrinya, kan sudah tua. Dia kasih begitu istrinya. Tiba-tiba kaulah dia bergaya lagi, dia berdandan lagi, mandi baik-baik toh, cantik lagi dirinya. Tiba-tiba dia mau,
Dia pergi tanya Nabi. Kata Aus, ya Rasulullah, kemarin itu saya habis zihar istriku. Saya bilang kamu itu kayak mamaku saja. Tidak nafsu. Tiba-tiba pagi-pagi saya lihat dia cantik lagi. Bagaimana itu Nabi? Kata Nabi, orang kalau habis zihar istrinya itu hukumnya sekarang ini sama dengan talak. Hukumnya sama dengan talak. Artinya dia harus rujuk kembali. Dia bisa jatuh talak. Tapi kata Aus, tapi saya sudah tahu ucapanku. Dia bilang, Nabi, hukumnya begitu. Makanya aku sembarang ngomong. Akhirnya dia pulang ke istrinya. Dia kasih tahu istrinya, Khawla, saya sudah kasih tahu Nabi, kata Nabi, hukumnya untuk sementara begitu. Zihar itu sama dengan talak. Kata Khawla, masa begitu? Saya sudah berdandami juga. Jadi tidak boleh kita tidur sama-sama, tidak boleh. Kata Nabi, talak itu sama dengan talak itu. Khawla ini dia datangi Nabi. Makanya disebut di situ nanti judulnya itu adalah al-mujadalah atau al-mujadilah, wanita yang menggugat atau wanita yang mendebat, wanita yang kemudian melabrak Nabi. Bahasa kasarnya begitu. Dilabrak Nabi, datanglah Khawla yang tanya, ya Rasulullah, suamiku ini sudah mau kembali sama saya. Memang kemarin dia zihar saya, dia bilang dia tidak bernafsu dengan saya. Tapi saya mandi baik-baik, saya bergaya lagi, dia mau lagi. Kalian juga nanti kalau sudah menikah, jangan baperan jadi perempuan ya, sedikit-sedikit pulangkan saya sama mama. Kau harus kuat jadi berumah tangga, jangan gampang menyerah. Misalnya suamimu tiba-tiba dia marah dengan kamu, kau pulang nih, saya jengkel lihat mukamu, kau pulang di sana. Apa tanya dulu, maksud lo? Maksud lo apa? Suruh saya pulang. Kalau dia bilang kau pulangnya dulu, saya mau carikan kau uang. Berarti bukan talak, bukan zihar. Dia hanya berarti suruh kau pulang ke rumahnya orang tuamu. Dia mau pergi cari uang. Dan berbilang kau pulang. Bosan lihat kamu. Kumpul itu barang-barang. Bawa semua. Tanya maksud lo apa? Saya talak kamu. Berarti itu adalah talak. Jatuh talak satu. Jangan langsung pulang, jangan langsung kumpul barang-barang menangis. Kau sabar, berdoa kepada Allah, kau masuk berwudu, mandi baik-baik, kau bergaya lagi. Kau mandi baik-baik toh. Setelah itu, kau pakai pakaian yang terbaik, kau masuk tidur di kamar. Jangan tutup pintu. Pas dia lewat suamimu. Biasanya itu suami itu kalau begitu dia tidurnya di kursi di sofa. Dia haus, dia pergi lagi, dia lihat lagi. Pas ketiga kali dia lewat gitu, dia pas dia masih cantik. Pas dia lihat kau cantik, tiba-tiba dia masuk, dia kobi-kobi kau, batal talak dengan sendirinya. Tidak perlu ditanyakan kapan ini kalimat rujuknya, tidak perlu. Sentuhannya itu tiba-tiba dia elus-elus kamu itu sudah menandakan rujuk. Tidak perlu lagi kau menunggu. Katakan dulu apa passwordnya. Tidak pakai password itu. Pokoknya kalau dia sudah sentuh kau, itu tandanya dia mau damai. Rujuk otomatis, sentuhan itu otomatis melewati kalimat rujuk. Jadi tidak perlu lagi ada kalimat rujuk. Apalagi kalau tiba-tiba dia masuk, dia tutup pintu. Pulang kemana kamu? Otomatis dia. Otomatis berarti dia. Otomatis dia. Jangan lupa jendela. Jangan. Parah itu. Khawla itu begitu dia. Tiba-tiba dia datang Nabi, ya Rasul. Aus bin Zamil ini sudah cabuk ini siharnya. Dia mau lagi tidur dengan saya. Dia sudah bernafsu kembali. Kata Nabi untuk sementara begitu. Hukumnya itu adalah talak. Dia jengkel Khawla. Masa begitu? Tak lapor kau sama Allah, adukan kau sama Tuhan kau. Nabi begitu. Nabi diancam begitu. Dia pulang, dia sholat, dia mengadu kepada Allah. Turunlah ayat itu kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tafawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar seorang wanita yang mendebat kaum Muhammad, yang kemudian mengkritik kaum Muhammad, yang mendemo kaum Muhammad, yang melabrak kaum Muhammad. Allah dengar pembicaraan di antara kalian tentang wanita yang mengadukan kamu. Dan memang akhirnya Allah mengatakan bahwa zihar itu beda dengan talak. Dia di bawahnya talak dia. Tidak sama. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna min ummahatihim. Orang-orang yang menzihar istrinya mengatakan bahwa kamu itu sama seperti ibuku, punggungnya ibuku. Kata Allah, ibumu itu adalah waladenaku. Wanita yang melahirkan bukan istrinya, tidak sama. Jadi kau gunakan kata-kata itu tidak pas. Wa yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Kau mengucapkan perkataan dusta dan mungkar. Keji itu perkataan begitu tidak cocok kau ucapkan ke istrimu. Jadi laki-laki ini jangan gampang-gampang itu kau ngomong, saya capek ini dengan kamu, saya bosan ini dengan ini hubungan. Tidak boleh begitu. Makanya jangan kau ambur sekarang. Makanya jangan kau ambur perasaan cintamu sekarang. Sedikit-sedikit tembak orang, sedikit-sedikit emotikon lope-lope. Nanti kau menikah kau kehabisan peluru. Kan banyak orang sekarang kalau telepon-teleponan dengan istrinya. Kalau telepon dulu waktu masih muda, waktu belum jadi pengantin, tak 3 jam. Halo, di mana kan? Iya. Oh, kamu. Mulai dari sini dari tempat tidur berdiri lagi dulu lagi. Sampai capek orang lihat. Pas sudah menikah, menelpon istrinya. Ya, udah. Tidak sampai 1 menit istrinya bicara. Ya, udah gitu. Jadi nanti jangan sampai mengalami begitu. Minimal kalau kau bicara itu pendek-pendek, kau kirimkan lagi novel-novel, emoticon. Kirimkan bunga-bunga emoticon. Kalau istri saya itu kan sukanya warna ungu. Ini setengah saya cari emoticon karena dia beda toh. Tapi karena saya ini suka bercanda, biasanya saya kirimkan emoticon warna ungu. Tiba-tiba di belakangnya retak. Tapi ya tahu istri saya itu main-main. Saya itu suka ganggu orang aslinya. Itu aslinya saya. Dan sekarang itu yang paling tidak mungkin saya ganggu kalian, yang saya ganggu istri saya. Usil saya aslinya itu. Yang mendapatkan keusilan saya itu istri saya, anak-anak saya. Suka ganggu-ganggu begitu, prank-prank. Turun ayat itu. Wallazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna min. Wallazina yuzahirukum, dan orang-orang yang menzihar istrinya, zumma yaudu, tetapi kemudian dia menyesali, dia ingin mencabut kalimat ziharnya itu, menzihar istrinya, dia mau cabut, maka kemudian dia kena kafarat, hukuman, denda. Apa dendanya dalam Al-Quran itu? Merdekakan seorang budak. Ya kan? Wallazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Sebelum dia bercampur kembali ini sebagai suami istri, dia harus bayar denda. Apa dendanya? Memerdekakan budak. Makanya kalian jangan sembarang itu nanti kau menyakiti perempuan. Apalagi yang suka main pukul ini ya. Tidak boleh pukul perempuan, haram hukumnya itu. Istrimu nanti kau pukul. Anaknya orang dikasih besar kau untuk dipukul, baru kau nikahi, kau ambil segala kenikmatannya, masa mudanya, seluruhnya kau ambil. Seluruhnya kau ambil, tiba-tiba nanti kau sudah capek kau pukul, tidak boleh. Kalian yang suka gatal tangannya mempukul itu kau tanam pisang di belakang rumah, tanam pisang. Pas gatal kau lihat istrimu, tiba-tiba kau lari ke belakang, mana itu kau bisa? Pastikan itu pohon pisang, ya kan? Atau kau beli samsak. Setiap kamu jengkel dengan istri, kau pukul itu samsak.
Tanda perlu kasih kacado, silat kampung campur roti. Jangan perempuan kau aja, kasihan dia. Tidak mungkin bisa dia menang lawan kamu. Tidak mungkin. Kalau ceritanya dia mau menang lawan kamu. Kalau kamu suka main pukul, kau masuk di sana di oktagon, menjadi atlet MMA, mixed martial art. Di sana kau memukul, kau dapat uang. Kau kasih pindah memang rahangi itu mereka. Jangan istri kau pukul, tidak boleh. Jangankan dipukul, kau ngomong begitu saja. Jadi bahasa demi ya. Kamu ngomong begitu saja tidak dibolehkan itu. Ngomong-ngomong misalnya, saya sudah bosan dengan kamu deh. Saya sudah capek dengan kamu. Tidak boleh ngomong begitu sama istri. Makanya kalau binti Salabah itu dia datangin Nabi. Enak-enaknya itu aus. Saya sudah 4 anak, masa muda aku dia ambil, tiba-tiba dia mau tinggalkan saya dengan 4 anak. Enaknya dia begitu, saya sudah turun mesin 4 kali begitu, baru dia mau tinggalkan saya. Enaknya dia begitu. Saya lapor sama Allah, dia lapor sama Allah. Kan begitu toh, berat ya perempuan kalau sudah punya anak. Beda dengan kita. Kita itu gini, santai-santai aja, enjoy aja. Tapi mereka tidak bisa kalau sudah punya anak, setengah mati mereka dapat pasangan lagi. Makanya perempuan itu disebut biasanya setia kan? Warnanya kartu nikahnya perempuan itu hijau, laki-laki merah marron, coklat. Coklat itu supaya kamu orang setia. Kalau mereka ini otomatis setia. Meskipun ada juga yang kedua perempuan yang nakal-nakal, tapi umumnya setia dia. Mereka kalau sudah menikah dengan kamu, kemungkinan dia akan menghabiskan masanya dengan kamu. Karena untuk nanti, terutama ekonomi menengah ke bawah, terutama nanti ekonomi menengah ke bawah itu, kalau sudah punya anak 2, anak 3 itu, setengah mati dapat jodoh itu, apalagi 4 anaknya. Kemungkinan dia nanti akan bertarung habis itu hanya untuk membesarkan anak-anak. Beda dengan kalian. Kalau perempuan itu bertambah rezekinya biasanya yang dipikirkan itu mau tambah anak, tambah rumah. Kalau laki-laki bertambah rezekinya dipikirkan mau tambah istri. Sebagian. Hati-hati nantinya. Digugat itu, turun ayat itu untuk membenarkan hukumnya. Hukumnya berubah. Tapi kan sekarang tidak ada budak toh yang bisa dibebaskan toh. Maka kalau tidak ada budak yang bisa dibebaskan, pamalamnya jadi fasyamu syahraini mutatabi'aini. Kafaratnya, dendanya, gantinya yang berikutnya itu adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi jangan gampang itu ngomong ke istrimu itu menyakiti. Saya sudah bosan kamu, sudah tua, kamu sudah keriput. Kalau masih begini kan masih enak, segar dilihat kalau mesti minta. Ini mereka kan sweet 17. Tapi coba lihat mamamu sudah mulai turut-turutannya. Tiba-tiba bapakmu dia ngomong begitu. Sudah bosan lihat kamu. Mengkerut sama mukamu, pasti mengkerut memang. Biar kau pakai makeup apa saja itu, paling hanya mampu menunda penuaan diri. Tapi menua itu pasti. Sehingga harusnya kalian itu memakai prinsipnya Firdaus last child itu. Ada lagunya itu Firdaus. The letter lock to star. Surat cinta untuk star. Bagaimana lagunya itu? Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Artinya tidak lagi tertarik ya, karena telah habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Ya, ada liriknya menarik itu. Sampai memutih rambut panjang. Ya kan? Saya suka itu. Pintar dia. Jadi saya suka lagunya kayak Firdaus dalam. Tidak sama lagu-lagu yang sembarangan itu kan. Surti lari di pematang sawah. Itu lagu jorok dan pondok. Tapi kalau lagunya itu Firdaus bagus isinya. Ada lagi satunya itu lagunya Bukti.
kamu adalah bukti. Apa lagi? Dari cantiknya paras dan hati. Ya kan? Saya suka lagu-lagu begitu. Kalau kamu orang tidak suka lagu ya, tidak tahu mau diapakan. Mempengaruhi itu lagu nah. Istri saya itu kalau dia lagi lemah-lemah, lagi lama loyo memasak karena mungkin anak-anak mau menjengkelkan, karena saya kan 4 meninggal 1, 3 itu sangat tidak berarti. Tiba-tiba dia capek nih memasak, tiba-tiba saya datang di belakangnya. Sakit pipi itu. Baru saya nyanyikan lagunya itu. Kamu adalah dari langsung tangannya berpengaruh itu lagu. Kalau dia lagi menyapu. Baru saya nyanyikan lagunya. Na 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 na. Saat ku berkenalan denganmu. Mempengaruhi ternyata lagu itu sama orang. Ternyata kalau kita ngomong dengan orang itu mempengaruhi. Dan ngomong halus. Jadi beda misalnya saya bilang begini kan. Coba begini sederhana saja. Kau datang di rumah kita, makan. Ayo kita makan. Makan. Beda toh? Sama perintahnya, tetapi penekanan nadanya itu menjadikan terasa berbeda di hati. Masa kalau kita datang bertamu, kamu makan sih, tak? Tidak enak rasanya kalau kita bertamu begitu, tak? Tapi kalau ayo kita makan dulu. Begitu juga kalimat itu kalau dia dinyanyikan ternyata lebih indah. Makanya saya termasuk ustaz yang membolehkan orang menyanyi. Boleh saya. Yang penting jangan liriknya jorok. Kayak lagunya Surti itu. Surti. Na. Yang di pematang sawah itu kan. Na. Itu haram kalau lagu kayak begitu. Tapi kalau lagu-lagunya hanya untuk menguatkan jiwa, saya kira dapat menghibur mereka yang patah hati. Lagu itu fungsinya untuk menguatkan. Saya pernah ditanya, tapi apa tidak menyebabkan orang tambah sedih kalau orang dengar lagu? Tidak, karena dibikinkan beat dia. Coba orang kalau perhatikan kalau lagi patah hati sedih, dengar musik, dia kondisi jiwanya menurut kalian, logika kalian, dia terbantu atau tidak kira-kira? Tambah sakit atau tidak? Dia terobati. Meskipun liriknya itu minimal dia ngomong begini, sama saya dengan itu orang. Ya kan? Tiba-tiba misalnya saya di PHP sama itu teman saya di SMA. Yang pernah saya cerita toh? Toh? Nah, tiba-tiba enak sekali itu lagunya Spin Memori Berkasih. Aku coba meminta kasihmu, dia menjadi ikatan abadi. Namun apa daya terlarai kasih kita. Oh enak sekali itu lagu. Sambil saya duduk di deker itu saya bikin sini. Saya ternyata sama nasib itu. Minimal saya punya kayak merasa punya teman Spin. Padahal dia cari uang, saya menderita. Dia menyanyi dapat uang, saya menderita kan. Lagu itu mewakili hati kadang dia. Dan setiap lagu itu pasti dia dicipta ada sosoknya. Meskipun nanti pada saat dibikin kadang berlebihan, didramatisasi supaya agak kelihatan seru. Tapi untuk membuat lagu dan puisi itu butuh sosok. Nggak bisa kalau kamu menghayal sembarang saja, nggak bisa. Harus ada sosoknya. Makanya kalau saya lagi jatuh cinta itu bisa bikin sampai 5 sampai 6 puisi satu hari. Saya suka bikin puisi. Betul-betul itu di buku puisinya. Kalau diperiksa buku SMA itu banyak puisi. Makanya orang heran kenapa ini ada orang syariah suka bikin puisi. Dia nggak tahu juga. Saya suka begitu. Itu tadi menjadi sebab turunnya surah. Ini yang disebut dengan asbabun nuzul. Bagaimana kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut? Kan 2 puasa 2 bulan berturut-turut itu begini.
Kamu habis sihar istrimu, tidak boleh langsung tidak boleh langsung kau bercampur lagi, tapi kau harus bayar. Istri juga nanti kasih yang ngomong begitu kasar-kasar sama saya. Ada surat Al-Mujadilah itu, kita kena itu. Masih dia ngomong, ajar nih, gampang itu nanti saya merdekakan budak. Tidak ada budak sekarang. Gampang itu nanti saya puasa 2 bulan berturut-turut. Oh kira gampang puasa 2 bulan berturut-turut. Saya pernah nazar puasa 1 bulan. Kau mau tahu berapa lama baru bisa selesai? 3 tahun baru bisa saya bayar itu. Karena puasa 1 bulan itu dengan Ramadan itu beda dengan puasa nazar. Puasa nazar itu sendiri tak yang puasa. Sendiri tak yang puasa. Berat ya kalau sendiri puasa. Orang makan sana makan sini, kita puasa sendiri kayak orang muda bodoh. Puasa apalagi nih puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 1 bulan nih. Pas 1 bulan 27 hari tiba-tiba kau sakit. Maka diulang lagi itu puasa. Karena dia harus berturut-turut. Beda dengan puasa Ramadan. Makanya tidak boleh. Kalian laki-laki ini jangan gampang ngomong begitu ke istrimu. Capek nih saya dengan kamu. Sudah milih hubungan deh. Bosan saya dengan hubungan ini. Biasanya kan ada juga orang pacaran begitu tuh. Sudah nih, hubungan ini putus misalnya. Apa juga hubungannya sama orang, hubungan haram ini juga kamu lakukan itu. Bagus kalau dia putus. Yang tidak boleh itu pernikahan. Udah anak Feby, bicara saya. Bagaimana menurut Bapak hubunganku dengan Sunnah? Apakah hubungannya? Dia aja saya putus. Sudah, bagus itu. Dengan Pak sama si saya. Apanya kok saya karena kok pacaran itu perilaku haram itu kau lakukan. Putus bagus malahan. Kecuali kau nikah baru mau putus. Oh, itu jangan, misalkan jangan. Jangan gampang ngomong begitu ya, melecehkan. Kamu sudah aneh, sudah tidak cantik, sudah tua, atau misalnya kau sekarang akhir ini saya lihat kau bau naga kau kan. Jangan ngomong begitu guys. Ngomong saja, ingatkan, makanya persiapkan sikat gigi. Karena kan juga mungkin tidak bisa ya sama seperti di film-film India itu kan. Kan film India itu kalau pagi-pagi masih berhadapan-hadapan kita, bentuknya kayak loket begini. Kayak ada lagu sarung kan. Kita berhadapan dengan istri maksudnya. Tapi kan untuk praktekan itu berarti kita harus bangun tengah malam sholat tahajud sikat gigi. Karena kalau tidak ada sikat gigi dari jam 8 sampai jam 6 pagi, jam 5 subuh, tiba-tiba mau berhadapan dengan istri kayak kayaknya ada yang mau mati pingsan di situ gara-gara bau. Kau tahu baunya orang habis tidur mulutnya tidak pernah terbuka selama 28 jam. Itu tiba-tiba seperti ada bau naga mati di sini. Sehingga mempraktek kayak film-film itu agak susah. Makanya kalian rajin merawat diri nanti. Jangan kau punya daster itu yang kau pakai dari waktu masih kuliah itu juga kau pakai nanti. Ganti pakaian-pakaianmu waktu kuliah itu yang sudah tidak daster-daster yang kau masa itu daster juga kau ibu rumah tangga. Masa itu juga daster kau pakai potong ikan. Itu juga kau pakai menyapu halaman. Itu lagi kau pakai di kamar. Tidak jelas nih baunya itu. Itu perpaduan antara minyak kutus-kutus dengan bau ikan kan? Motifnya itu dasar sudah tidak jelas. Ini darah ikan apa motif bunga ini barangnya? Pas dia buka pintu suamimu, baru dia buka pintu kamarmu, dia lihat kau langsung dia lobet. Tidak bernafsu dia. Harus rajin merawat diri kalian. Meskipun sudah punya anak. Ikut senam kegel, pokoknya senang supaya kalian sehat. Begitu. Laki-laki juga begitu. Harus rajin olahraga. Jangan istrimu belum hamil, kau sudah hamil duluan. Istrimu sudah melahirkan, kau tidak melahirkan. Nah, saya sering ganggu teman-teman dosen ini. Ada teman dosen di situ, di sini udah penuh, di sini penuh lagi. Kalau jalan belum terbuka pintu sudah kelihatan. Oh iya ya. Ada dosen itu. Itu bajunya Muhammad. Dia mau minta belah di baju. Saya kata jangan pecah ini kau punya perutnya. Dan saya sudah olahraga Ustaz. Kok paksa dia mau olahraga? Jangan pinggang kayak begitu. Istrimu belum hamil, kau sudah hamil. Istrimu sudah melahirkan, kau belum melahirkan.
Perutnya duluan kelihatan. Belum dilihat mukanya, oh iya dia. Karena perutnya sudah kelihatan. Kalian harus merawat diri supaya segar, rajin mandi. Dalam syariat itu mandinya sunnahnya itu 5 kali sehari. Tapi saya tidak mampu. Saya paling tinggi 3 kali. Jangan juga tidak mandi-mandi sama sekali kan. Hanya cuci muka pergi kampus. Mengelabui lawan kan. Kelihatannya mandi, tapi pas kok goyang kayak ada bau-baunya. Oh puasa mandi, kalau subuh mandi, rajin mandi. Habis kainnya orang sini habis, mulai habis. Ndanya. Pertama pakai hijab ya. Oh, hijab itu kan kalau kau tidak rajin mandi bahaya. Langsung jatuh semua jatuh. Berjatuhan satu-satu. Karena ini aroma ini kau ungkap selama 1 jam 2 jam kan? Ya macam-macam saya buka ini. Iya. Langsung jatuh semua. Biar nyamuk pingsan semua. Itu sabun betul. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, kafarat terakhirnya itu adalah kasih makan orang 60 orang miskin. Kasih makan 60 orang miskin. Perhatikan dulu di sini. Kasih makan 60 orang miskin kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Kafarat terakhirnya itu kalau kita habis hina-hina istri itu, jadi jangan kira hina-hina istri tidak ada hukumnya, yang ada hukumnya zihar itu. Sudah capek kamu, jelek kamu, tua kau, sudah tidak bernafsu, itu kafaratnya. Terakhirnya itu yang paling ringan, kasih makan 60 orang miskin. Berapa satu dos sekarang? 15.000 ya. Kali ini 60, coba kok kali 60. 700.000 ya? 900. Jadi kalau kau habis menghina-hina istrimu itu dan istrimu itu merasa terlecehkan itu kau kena zihar nanti itu. Zihar itu kau melecehkan istrimu sudah tidak bernafsu dengan kamu, maka kamu kena hukuman kasih makan 60 orang miskin, sedekah sebanyak, bukan sedekah ya, wajib kau kasih makan 60 orang miskin. Jadi tinggal kau cari anak mahasiswa di sini yang kelihatan setengah-setengah mati kalau makan. Setiap kali kau habis kasih begitu istri juga ingatkan suami, habis 900 ini jangan marah-marah terus begitu. Lebih baik kita pergi di Harisan, Kampung Empang, Kampung Bakoka, makan di sana. Jadi kau marah-marah terus. Apa kau marahkan? Kan saya bergaya. Apa kau marahkan? Kalau saya busuk kau bilang nanti saya beli